Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sakina Lopot dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo, jurusan S1 Farmasi. Baik, saya di sini akan memaparkan sedikit materi tentang biokimia. Yang pertama, enzim. Enzim adalah suatu protein yang mengkatalisis reaksi biokimia. Ada dua karakteristik dari enzim, yaitu yang pertama, enzim tidak berubah masuk ke dalam reaksi kimia dan bertindak hanya sebagai katalis. Kemudian, enzim tidak mengubah keseimbangan yang konstan pada reaksi kimia tersebut. Enzim ini hanya meningkatkan kecepatan di mana reaksi mendeteksi keseimbangan. Baik, kita masuk pada sifat enzim. Yang pertama, bekerja pada satu substrat, kemudian bekerja pada suhu tertentu, kemudian bekerja pada pH tertentu, dan yang terakhir, kerja enzim dapat berbolak-balik. Baik, kita masuk pada cara kerja enzim. Ketika enzim bereaksi dengan substrat, enzim akan menyesuaikan bentuknya dengan reaksi aktif substrat agar dapat terikat sempurna. Setelah sempurna, maka terbentuklah kompleks enzim, substrat yang menurunkan energi aktivitas reaksi biokimia. Baik, kita masuk pada materi DNA dan RNA. Merupakan materi genetik yang terdapat pada semua sel makhluk hidup dan kebanyakan virus. Struktur DNA berbentuk heliks ganda yang terdiri dari rantai polinukleotida yang tersusun atas 3 unit, yaitu yang pertama gula, yang kedua basa, dan yang ketiga fosfat. Kemudian masuk pada karakteristik dari DNA. Yang pertama itu ukuran sel 3x10 dan rantai berbentuk heliks ganda, kemudian mempunyai 1 kromosom. Kemudian kita masuk pada replikasi DNA. Replikasi DNA merupakan proses persiapan materi genetik untuk melakukan pembelahan. Kemudian kita lanjut pada materi RNA. RNA merupakan rantai tunggal polinukleotida atau disebut juga single helix. Fungsi RNA sebagai penyimpan dan pengatur informasi genetik yang hanya terdapat pada virus tertentu. Kemudian ada 3 tipe RNA yang akan dibentuk pada saat diproses sintesis protein. Yang pertama, RNA ribom, kemudian RNA transfer, dan yang terakhir RNA messenger. Lanjut, kita masuk pada tahapan sintesis protein. Yang pertama yaitu tahapan transkripsi, kemudian masuk pada tahapan translasi. Kemudian kita masuk pada fungsi RNA. Yang pertama, sebagai penyimpan informasi. Kemudian yang kedua, sebagai perantara DNA dan protein. Kemudian masuk pada fungsi DNA. Yang pertama, membawa materi genetik, kemudian mengontrol kehidupan, dan yang terakhir sebagai heterokatalis. Kemudian lanjut, kita masuk pada perbedaan DNA dan RNA. Yang pertama itu bagian pantosa DNA yaitu ribosa, sedangkan pada RNA yaitu diakaribosa. Kemudian pada bentuk molekul DNA yaitu berbentuk heliks ganda, sedangkan pada RNA berupa rantai tunggal. Kemudian yang terakhir, secara alami DNA membentuk RNA, sedangkan RNA membentuk protein. Kemudian lanjut, kita masuk pada materi sistem ekspresi gen. Ekspresi gen adalah rangkaian proses penggunaan informasi dari suatu gen untuk sintesis produk gen fungsional. Kemudian ada beberapa proses tahapan ekspresi gen, yaitu yang pertama transkripsi, translasi, dan replikasi. Lanjut, kita masuk pada materi mutasi gen. Mutasi gen adalah perubahan permanen dalam urutan DNA. Kemudian ada jenis-jenis dari mutasi gen. Yang pertama, berdasarkan kejadiannya, kemudian berdasarkan sumbernya, yang ketiga berdasarkan tingkat mutasinya,
Kemudian lanjut kita masuk pada bahan-bahan penyebab mutasi. Yang pertama, bahan kimia, yang kedua bahan fisika, dan yang terakhir bahan biologi. Kemudian lanjut kita masuk pada materi pengantar metabolisme. Metabolisme adalah proses perubahan kimia dan tenaga yang terjadi di dalam tubuh. Kemudian metabolisme terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu katabolisme. Katabolisme adalah proses penguraian makanan menjadi energi yang terjadi pada proses respirasi sel. Kemudian lanjut yaitu anabolisme. Anabolisme yaitu proses pembentukan zat organik yang berasal dari zat yang lebih sederhana. Kemudian kita masuk pada hasil metabolisme. Yang pertama yaitu metabolisme makanan menghasilkan energi yang disebut ATP. Dan ATP merupakan senyawa yang terdiri dari 3 gugus, yaitu adenin atau asam amino, kemudian ribosa atau senyawa karbohidrat, dan yang terakhir adalah fosfat. ATP merupakan simpanan energi untuk digunakan sebagai kelangsungan hidup. Kemudian energi diambil dari ATP dengan cara melepas satu gugus fosfat menjadi ADP. Kemudian terakhir kita masuk pada materi kelainan atau gangguan metabolisme. Gangguan metabolisme itu sendiri adalah kelainan dalam proses metabolisme tubuh di mana energi yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai fungsi itu juga ikut terganggu. Kemudian kita masuk pada gangguan metabolisme yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama gangguan metabolisme karbohidrat, kemudian yang kedua gangguan metabolisme protein, dan yang terakhir yaitu gangguan metabolisme lemak. Baik, sekian itu materi yang dapat saya paparkan. Dari kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.